Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Istiqomah dengan NIM 11122201129 dari kelas K3LL TGA. Dalam video ini saya akan membahas bagaimana aksesibilitas dan keberlanjutan diterapkan pada fasilitas umum untuk mendukung penyandang disabilitas. Contoh yang saya gunakan adalah gedung di Teknik Geologi dan juga sekitar Fakultas Teknologi Mineral dan Energi. Dan kita akan melihat apa saja fasilitas yang sudah baik serta apa yang masih perlu ditingkatkan. Aksesibilitas adalah kemampuan setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk mendapatkan akses yang mudah dan aman ke fasilitas publik. Dalam konteks K3L, aksesibilitas penting untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan semua pengguna. Fasilitas publik yang inklusif bukan hanya memenuhi regulasi, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dalam jangka panjang. Fasilitas pertama adalah ramp atau jalur landai untuk pengguna kursi roda. Di lokasi ini, ramp sudah tersedia dan memiliki kemiringan yang cukup aman. Namun, pegangan tangan belum sepenuhnya terpasang sehingga masih perlu diperbaiki. Contohnya bisa seperti ini dan ini. Kemudian untuk observasi lokasi kedua terdapat guiding block di bagian jalur menuju Fakultas Teknologi Mineral dan Energi, kemudian di seluruh koridor yang ada pada Universitas Pembangunan Veteran Nasional Yogyakarta. Nah, guiding block ini membantu penyandang disabilitas netra. Pola dan warnanya sudah cukup kontras sehingga mudah dikenali. Namun jalurnya terputus pada beberapa titik sehingga fungsinya tidak maksimal. Di sini juga disediakan lift di mana dapat membantu penyandang disabilitas netra dan juga pengguna kursi roda untuk dapat mengakses ke lantai atas. Untuk observasi lokasi ketiga terdapat toilet disabilitas di gedung geologi. Di mana ruangannya cukup luas untuk manuver kursi roda dan tuas pintu dan tanda visual juga sudah jelas dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Kemudian untuk observasi lokasi keempat itu terdapat parkir disabilitas, di mana area parkir khusus disabilitas ini terletak di depan Fakultas Teknologi Mineral dan Energi, dan area parkir ini sedikit sempit untuk kendaraan yang menggunakan ram samping. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa rekomendasi agar fasilitas umum ini dapat menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana pertama, ram perlu dilengkapi dengan pegangan tangan di kedua sisi. Hal ini penting untuk menambah stabilitas pengguna kursi roda maupun lansia. Kemudian yang kedua, jalur guiding block harus dibuat lebih konsisten dan terhubung ke titik-titik penting, seperti pintu masuk, loket informasi, dan toilet. Banyak titik terputus yang perlu diperbaiki agar jalur dapat digunakan penyandang disabilitas netra dengan aman. Terakhir, penerapan teknologi ramah disabilitas seperti aplikasi navigasi indoor, tombol pintu otomatis, atau penanda digital dapat mendukung mobilitas di era modern. Semua perbaikan ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memperkuat aspek keselamatan dan keberlanjutan fasilitas. Sebagai kesimpulan, aksesibilitas pada fasilitas kampus merupakan bagian penting dari penerapan K3L dan keberlanjutan. Fasilitas yang inklusif bukan hanya memberikan kenyamanan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan ramah untuk semua kalangan. Melalui observasi ini, kita bisa melihat bahwa beberapa elemen sudah memenuhi standar seperti adanya ramp dan guiding block. Namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar fasilitas tersebut benar-benar dapat digunakan oleh semua orang secara maksimal. Harapannya, video edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran bahwa fasilitas
Kampus yang baik bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga tentang bagaimana lingkungan tersebut memberi kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa terkecuali. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi lebih banyak orang untuk peduli pada aksesibilitas dan keberlanjutan di ruang publik. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.